Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku semuanya, para santri yang berada di rumahnya masing-masing, para bapak ibu wali santri, para muhibbin semuanya, alhamdulillah kita hari ini masih diberi nikmat yang paling agung oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sempat, dan kita masih diberi kesehatan yang prima seperti ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah tersebut. Kita lanjutkan pengajian kita pada kali ini, pada hadis berikutnya, yaitu terkait dengan amalan-amalan yang bisa menghapuskan daripada dosa kita. Tentunya ini patut untuk kita kaji bersama-sama. Untuk itu mari kita mengawali dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan yang kita kaji jadi ilmu yang barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ai ihdar. Ittaqi ai ihdar. Ittaqi wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Ini ada beda kalau kita takut kepada Allah dan takut kepada hambanya Allah. Jadi kalau takut kepada Allah itu punya konotasi mendekat. Tapi kalau kita ini takut kepada manusia, menjauh. Ya, jadi kalau ittaqillaha, takutlah kepada Allah, mendekatlah kamu kepada Allah, takarublah kamu kepada Allah. Ya. Tapi kalau takut kepada manusia, kita jelas akan menjauh. Ittaqi padha wedya sapa sira kabeh, ittaqi wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah, haitsuma ing dalem endi-endi panggonan kunta kang ana sapa sira. Dimanapun, kapanpun, ya dimanapun, kapanpun, maka kita harus selalu mawas diri, selalu kita berupaya menjadi bagian orang yang memperhatikan perintah-perintah daripada Allah. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Lah ini biasanya, ya biasanya ittaqullaha haitsuma kunta ini kita maknani pada tempat-tempat yang kondusif, di pesantren, di masjid, di langgar, di mushola, di majelis pengajian. Ini bisa dirasakan takut kepada Allah. Tapi ketika sudah di luar, ya, di luar area yang tidak kondusif, tempat rekreasi, ya, kemudian berkunjung pada temannya, rumahnya teman yang kebetulan orang tuanya tidak ada, maka Allah tidak hadir di tempat itu. Seakan-akan Allah tidak hadir di tempat itu. Dan ini akan membahayakan pada kita. Mengapa? Karena ketika seseorang itu bisa menghadirkan Allah dimanapun berada, kapanpun orang itu berada, maka orang itu akan menjadi orang yang selalu mawas diri. Kenapa? Merasa dilihat, merasa untuk dipirsani karo Gusti Allah. Jadi makanya ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, maka kamu harus merasa takut kepada Allah. Baik itu pada tempat-tempat yang ibadah maupun tempat-tempat yang tidak tempat daripada tempat ibadah. Karena apa? Ketika kita sudah merasa takut kepada Allah dimanapun, maka tidak ada satupun yang namanya perintah Allah yang tidak kita laksanakan, atau tidak ada satupun larangan Allah yang akan kita langgar. Terus wa'at bi lan ngenut mburenono sapa sira as-sayyi'ata ing perkara elek. Ikuti perkara yang jelek, al-hasanata ing perkara kang bagus. Al-hasanata ing perkara kang apik.
Tidak ada satupun orang yang tidak pernah berdosa. Ya, yang tidak pernah punya dosa hanya Nabi, hanya Rasul, karena punya sifat maksum. Tapi karena manusia itu tidak, manusia selain Nabi dan Rasul tidak diberi sifat maksum, hanya diberi sifat maklum, harap maklum itu, ya. Makanya terkadang orang itu terlena. Jadi maksiat itu terjadi karena maksiut, terlena karena terlena. Sehingga ketika seseorang itu pada suatu kesempatan, pada suatu waktu, pada suatu keadaan, dia terlena, kemudian berbuat maksiat. Wadolama fastaghfar. Wadolama fastaghfar. Ketika orang itu berbuat dolim, ya, melanggar aturan daripada Allah, maka bagaimana? Faghfar. Ya, faghfar. Secepatnya untuk minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang kebetulan terlena larangan daripada Allah itu diterjang, wa'ad bi'is-sayyi'ah hal al-hasanata tamhuha, mongko bakal nglebur apa hasanah ing sayyi'ah. Jadi ketika seseorang itu dalam suatu keadaan, kemudian dia melanggar aturan daripada Allah, dia terlena melanggar, secepat-cepatnya minta ampun kepada Allah, tutupi, ikuti perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, maka niscaya perbuatan jelek yang kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik itu akan menjadikan perbuatan yang jelek itu akan tertutup kesalahannya. Minta ampun kepada Allah, ya, kemudian setelah itu menutup perbuatan yang jelek itu, digetuni, disesali. Setelah itu selesai, kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, niscaya perbuatan jelek itu akan tertutup dengan sendirinya. Wa khaliq lan bergaula sapa sira annasa ang ing menungso. Wa khaliq lan bergaula sapa sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin bagus. Wa khaliq lan bergaula sapa sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, agama kita itu agama yang syarat atau penuh dengan akhlakul karimah, maka tidak selayaknya, ya, jadi tidak selayaknya kalau umatnya Kanjeng Nabi, ya, itu akhlaknya tidak baik. Karena apa? Sandaran kita pada baginda Rasul. Ya. Allah saja memuji kepada Kanjeng Nabi. Ya, Allah saja memuji kepada kanjeng Nabi. Pujiannya bagaimana? Fa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, kamu itu akhlak kamu benar-benar agung, akhlak kamu benar-benar mulia. Nah, kalau kita kepingin menjadi umatnya Rasul yang benar-benar, ya, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul, maka tidak ada cara yang lain. Bagaimana kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada kita, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasul, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, maupun sunnah takriyah, ataupun sunnah hamiyah. Dawuh Kanjeng Nabi kita ikuti, perilaku Nabi kita ikuti, ya. Ketetapan-ketetapan Rasul kita indahkan. Itu akan menjadi benar-benar umatnya Kanjeng Nabi yang memegangi sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang ke-20 ini menjelaskan apa? Perintah bertakwa dimanapun berada. Jadi perintah takut kepada Allah dimanapun berada. Kemudian yang kedua, di samping
hadis ini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau seseorang kebetulan terlena sehingga mengerjakan sebuah kemaksiatan, maka secepat-cepatnya orang yang bermaksiat itu minta ampun, menyadari bahwa itu ada kekeliruan, menyadari bahwa itu bagian daripada kita itu melanggar daripada aturan. Nah, setelah kita sadar melanggar aturan, kita sadar melanggar daripada aturan daripada Allah, secepatnya minta ampun. Kemudian setelah itu tutupi perkara yang jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan. Karena apa? Insya Allah perbuatan yang jelek yang sudah kita tobati itu kemudian kita ikuti dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan jelek itu akan tertutup dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Bergaullah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Ya, budi pekerti yang baik. Dengan akhlakul karimah. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Makanya ketika seseorang itu di dekat kita merasa nyaman, di dekat kita merasa aman, di dekat kita merasa orang itu sangat-sangat sejuk. Karena apa? Kita nggak pernah lisan kita, tangan kita, ya, kemudian anggota tubuh kita tidak pernah bersinggungan dengan menyakitkan daripada orang lain. Barangkali itu yang jadi penting untuk kita semuanya. Berarti sekali lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan perilaku yang baik. Ya, bergaullah dengan manusia dengan perilaku yang dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, bisa melaksanakan, bisa mengerjakan daripada hadis Rasul yang terkait dengan anjuran bertakwa dan anjuran untuk berperilaku yang baik. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma'aba ora tau ngenyek. Ya. Ma'aba ora tau ngenyek. Tidak pernah mencela. Sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'aman ing daharan qattu babar pisan. Sunnah Rasul yang patut untuk kita turunkan kaitannya dengan makan. Ya. Sunnah Rasul yang patut kita turunkan kaitannya dengan makan. Jadi begini, ketika kalian suatu saat di rumah ya, di rumah. Kemudian buka puasa sudah dihidangkan. Kata kunci, jangan pernah kita mencela makanan yang kita tidak suka. Oh, mau koyok ngene, enggak boleh. Allah lawe koyok enggak boleh. Ya, jangan koyok enggak boleh. Ya, jadi itu kata kunci. Jangan pernah mencela. Ya. Karena itu hasil jerih payah daripada orang tua kita. Kita tinggal menikmati. Itu nikmat daripada Allah. Itu nikmat daripada Allah, ya, yang dilewatkan orang tua kita untuk orang tua dan untuk kita semuanya. Ya, ma'aba an-nabiyyu atau aman qattu. Nabi tidak pernah mencela makanan selama hidupnya. Babar pisan nggak pernah. Jadi ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah suka mencela makanan, dia akan suka mencela hal-hal yang lain. Karena itu sebuah kebiasaan saja. Ya. Maka pinter-pinterlah menjadi orang yang suka bersyukur kepada siapapun. Ya. Baik itu berterima kasih kepada manusia, apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'aban nabiyyu ta'aman qattu. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ida istahahu nalikane ngarepake utawa kepengin sapa Kanjeng Nabi ing atau aman akalahu mongko dahar
sapa Kanjeng Nabi ing ta'am wa in karihahu lan nalikane ora seneng ya sapa Kanjeng Nabi ing ta'am tarakahu mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi ing ta'am. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Jadi ketika beliau itu memang tidak suka ya dibiarkan. Ya, dibiarkan. Tidak dicela, tidak apapun, dibiarkan. Jadi ketika beliau suka dimakan, tidak suka dibiarkan. Ya, tidak pernah mencela sama. Dan ini harus kita tirukan. Baik itu di pondok maupun itu di rumah. Ya, baik itu di pondok maupun di rumah atau dimanapun. Ataupun dimanapun. Ya, karena itu bagian daripada sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan suka mencela makanan. Kepengin dimakan, tidak kepengin ora usah dipangan. Ngono tok sudah. Itu simple ya. Ajaran agama kita itu simple. Jadi jangan mencela. Kalau memang menginginkan makan, tidak menginginkan tinggal. Tapi jangan mencela. Ya, jangan mencela. Ya. Karena bisa jadi kita tidak suka, orang lain suka. Ketika kita mencela makanan ya yang disukai oleh orang lain, berarti tentunya kita akan mencela orang lain juga. Nah, itu hebatnya daripada ajaran agama kita seperti itu. Ya. Makanya sekali lagi kebiasaan mencela makanan itu harus ditinggal, Jangan sampai dilakukan karena bagian daripada akhlak yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yusallimu ulu salam sapa arraqibu wong kang numpak alal masyi ing atase wong kang mlaku. Ini etika orang yang mengucapkan salam. Etika orang mengucapkan salam. Cuman kalau kita hari ini juga harus kita maknai, kita terjemahkan dengan kondisi hari ini. Jadi kalau dulu itu kan orang naik kendaraan. Jadi orang naik kendaraan yang tentunya laju kendaraan itu hampir sama dengan lajunya manusia. Contoh banyak orang naik unta. Unta berjalan dengan manusia berarti kan hampir sama. Ya. Nah, orang yang naik unta kemudian ketemu dengan temannya yang berjalan. Ini siapa yang mengucapkan salam? Yusallimur raqib alal masyi. Orang yang naik kendaraan itu etikanya memberikan salam kepada orang yang berjalan. Penghormatan, ya, penghormatan. Itu namanya penghormatan. Yusallimur raqib alal masyi. Nah, sekarang orang naik mobil umpamanya. Orang naik mobil, yang naik memberikan salam kepada orang yang berjalan. Nah, ini jadi kacau nanti seperti itu. Mbak mobil mandek set, assalamualaikum, jadi masalah. Artinya etika orang mengucapkan salam itu bahwa yang tidak terlalu ribet mengucapkan salam kepada yang ribet, kan gitu ya. Yusallimur raqib alal masyi. Wal masyi utai wong kang mlaku iku alal qaidi ngucapaken salam kepada wong sing lungguh. Jadi orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Contoh umpamanya kita lewat di depan daripada tetangga kita. Kebetulan tetangga kita duduk di depan rumahnya. Kita lewat. Nah, kita yang pertama kali kita mengucapkan salam. Waalaikumsalam, begitu. Nah, jadi yusallimur raqib alal masyi wal masyi alal qa'id. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Wal qalilu hale utai wong kang sedidik iku alal kasiri ngucapaken salam kepada iku alal kasiri ngucapake salam karo wong akeh. Itu luar biasa sekali. Rawahu dateng hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi etika dalam hal
mengucapkan salam. Satu, orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Dengan salam yang kayak apa? Ya salam yang telah diatur oleh agama kita tentunya. Assalamualaikum. Lebih bagus Assalamualaikum warahmatullahi. Idealnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya itu sunat, menjawab salam itu hukumnya wajib. Sehingga keutamanya letaknya pada mana? Letaknya itu pada orang yang memulai mengucapkan salam. Dengan melihat etika yang seperti ini. Nah, hadis ini dikuatkan kepada hadis berikutnya, yaitu yusallimu ngucapno salam sapa as-saghiru wong sing cilik, wong sing enom, alal kabiri ngatasi wong kang gede. Yang kecil mengucapkan salam kepada orang besar. Artinya apa? Yang kecil memberikan penghormatan kepada yang besar. Yusallimu saghir alal kabir. Kakak kepada adik. Adik kepada kakak. Nah, itu bagus. Adik kelas kepada kakak kelas. Bagus. Yusallimu saghir alal kabir. Wal maru utai wong kang mlaku iku alal qaidi ngucapake salam iku alal qaidi ngatasi wong kang lungguh. Jadi hadis atas dengan bawah itu hampir sama, senada itu ya. Wal maru utai wong kang mlaku iku alal qaidi ngatasi wong kang lungguh. Wal qalilu utai wong kang sethithik iku alal kasiri ngucapake salam maring wong sing akeh. Keterangannya sama dengan keterangan hadis yang di atas. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, jadi ideal dalam kehidupan beragama itu seperti itu. Makanya Rasul itu mau wanti-wanti afsus salam. Itu ya karena ini. Ya, karena luar biasanya salam itu. Sebarkan salam. Ya. Dah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. La ya'khudanna ojo ngalap temen. Ojo njukuk temen. Sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh mata akhihi ing bandane, ya, mata akhihi ing bandane utawa barang atau bandane dulure si ahad laiban halih dolanan wala jaddan, laiban halidulanan wala jadan lan tenanan. Rawahu ngaten hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. La ta'khudanna ahadukum mata akhihi laiban, ya, laiban halidulanan wala jadan lan ora tenang. Jadi orang itu tidak boleh mengambil, ya, barang milik temannya. Kata mengambil apa ngambil? Mencuri. Ya. Baik itu dia sengaja ataupun itu hanya main-main. Kalau sengaja jelas akan menjadi milik orang itu. Kalau main-main menjadikan apa? Orang lain menjadi kecewa. Lah, mengecewakan orang itu yang tidak boleh. Ya, mengecewakan orang itu yang tidak boleh. La ta'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala had wala jad.
Jadi baik itu dengan sengaja maupun dengan bergurau. Jadi ini patut untuk kita patut untuk kita garis tebal begitu, karena memang terkadang di pondok itu ada beberapa santri yang memang usil, ya, memang usil, suka untuk mengganggu temannya. Kalau temannya susah senang itu tidak boleh itu, ya, itu harus dibalik. Jadi SMS itu, ya, bukan maknanya adalah senang melihat orang susah, tapi SMS itu dimaknani senang melihat orang lain itu senang, ya. Jadi senang melihat orang lain itu senang. Jadi jangan senang melihat orang lain itu susah. Senang melihat orang lain senang. Jangan sampai senang melihat orang lain susah. Jadi kalau kita itu senang melihat orang lain itu susah, itu berarti kita nggak beres itu. Hati kita hati yang kotor. Ya. Tapi kalau hati kita itu hati yang baik, jadi ketika kita melihat temannya susah, kita ikut susah. Ketika kita melihat teman kita itu senang, kita ikut senang. Nah, begitu. La takhudanna ahadukum mata akhirih la'iban wala jahatan. Hadis berikutnya, tasofahu podo salamano sira kabeh yadhab mongko dadi ilang apa al-ghillu. Ya, apa al-ghillu? Cara makna mbiyen jenenge ngunek-ngunek. Ngunek-ngunek atau perasaan tidak nyaman, ya, perasaan tidak nyaman. Tasofahu podo salamano sira kabeh yadhabil ghil. Jadi untuk membuat hubungan antar teman itu baik, itu salah satunya lewat salam, musafahah itu, bukan musafahah loh, musafahah bukan musafahah, ya. Tasofah. Ya. Lah mengapa mamin muslimani yaltaqiyani wa yatasafahani wa yusalliyani, ada begitu, wa yusalliyani. Kalau ada dua orang mukmin yang bertemu, kemudian setelah saling bertemu dia wayasofahani salaman, wayusalliyani sama-sama baca salamat kedua-duanya. Jadi etikanya ketika apa biasanya untuk hari ini bukan hari raya ya, untuk hari ini. Biasanya kalau yang namanya tanpa ada virus corona ini kan kita itu orang yang paling suka untuk salaman. Ya. Bahkan terkadang kita agak keliru. Jadi ketemu orang lain itu bukan salaman dulu, enggak. Mengucapkan salam terlebih dahulu baru salaman. Yang terjadi kan enggak. Kalau ketemu dengan teman salaman tanpa mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam, setelah mengucapkan salam, itu salaman. Itu salaman. Makanya ada perintah tasofahu yadhab al-ghillu. Kalau kamu suka untuk musafahah, perasaan-perasaan yang tidak enak kepada siapapun itu akan menjadi hilang. Cuman karena hari ini kita masih dalam nuansa pandemi COVID-19, sementara waktu untuk saat ini ketika kita ketemu teman ataupun yang lain-lain, sementara untuk tidak salaman. Kalau terpaksa kita salaman, maka secepat-cepatnya setelah salaman yaitu cuci tangan dengan sabun yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Begitu. Karena apa? Situasi. Kalau situasi ini nanti menjadi hilang, dan mudah-mudahan begitu, dengan barokahnya Ramadan itu virus corona itu dihilangkan semuanya oleh Allah, Allahumma amin, maka akan kita kembali lagi pada posisi normal. Ya, posisi normal sebagaimana biasanya. Makanya
untuk menghilangkan perasaan yang tidak nyaman, tidak enak antar teman itu, yaitu dengan cara kalau ketemu dengan teman kita untuk musafahah, untuk salaman, ya, untuk salaman. Mengapa tasofaku mongko padha salaman sira kabeh? Fahajju mongko masyaallah keliru. Tasofaku mongko padha salaman sira kabeh yadhab mongko bakal ilang apa algilu perasaan dengki, ya. Apa algilu perasaan dendam, apa algilu perasaan mangkel. Ang kulubikum saking piro-piro ati sira kabeh. Ang kulubikum saking piro-piro ati sira kabeh. Maka termasuk tradisi yang sangat baik itu apa? Orang yang suka berjabat tangan dengan temannya. Orang yang berlapang dada ketika ketemu dengan siapapun, dia memang suka untuk salaman itu. Dan itu barangkali patut untuk kita hujamkan dalam hati kita. Kita itu menjadi orang yang suka untuk salaman. Ya, suka untuk salaman. Ketika kondisi normal. Cuman karena kondisi hari ini kita masih pandemi virus corona COVID-19 ini, sementara waktu untuk tidak salaman. Ya, sementara waktu untuk tidak salaman. Rawahu datang hadis sepal Baihaqi Imam Baihaqi. Ya. Hadis berikutnya. Al muslimu utai wong Islam kang sempurna imane. Al muslimu utai wong Islam kang sempurna islame. Iku man wong sing piye? Salima kang selamat. Salima kang selamat sebab al muslimuna pira-pira wong Islam kabeh min lisani saking lisane muslim wayadihi lan tangane muslim. Jadi termasuk tanda Islam seseorang itu sempurna, yaitu orang itu lisannya, tangannya tidak pernah membuat sakit hati daripada orang lain. Jadi ketika ono santri, ono arek senengane kok nyusah nih kancane lewat membuli, nyusah nih kancane lewat daripada ndelik nih barangnya kancane, ya, itu menunjukkan indikasi seseorang yang imannya itu tidak bagus. Lagi, ya. Jadi kalau ada teman santri yang kebetulan suka membuat olah, suka membuat onar, suka membuat ricuh, itu menunjukkan yang bersangkutan imannya masih belum iman yang sesungguhnya, masih belum sungguhnya. Ya. Al muslimu tai wong Islam iku wong sing Islam al muslimu ta wong Islam kang sempurna imane iku man wong salima kang selamat sapa al muslimina pira-pira wong Islam min lisani saking lisane muslim wayadaihi lan tangan lorone aswin tangan lorone muslim min lisani saking lisane muslim wayadihi lan tangane muslim. Wal muhajiru utawa wong kang hijrah iku man wong hajaro kang hijrah sapa man ma ing perkara kanah kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anu saking man. Rawahu riwayate ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Jadi kalau kita melihat hadis ini, maka sebenarnya kalau kita menyadari 100% nggak ada orang Islam tukaran karo wong Islam iki gak ono. Lek imane rasa gak ono. Wong al muslimuna man salimal muslimuna min lisani wayatihi. Ya. Apalagi ditambah wal muhajiru. Ya.
Jadi kata-kata hijrah yang kemarin kita bahas itu, jadi kalau tahun berapa Kanjeng Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah, kan begitu. Itu namanya tahun hijrah, gitu loh ya. Tapi pindahnya itu, gitu loh ya. Jadi berpindahnya itu hijrah. Tahunnya hijriyah. Ini jangan, terkadang itu salah gitu loh ya. Terkadang itu salah, istilahnya sudah salah. Makanya istilahnya harus dibenarkan ya, harus dibenarkan. Jadi wal muhajir itu siapa? Konsep dasar itu siapa? Mereka-mereka yang dulu ikut hijrahnya Kanjeng Nabi. Hijrah sudah selesai. Ya, hijrah sudah selesai. Lah, pada hari ini, pada konsep saat ini, siapa orang yang hijrah itu? Mereka yang wal muhajiru utai wong kang hijrah iku man wong hajara kang hijrah kang ngalih sapa man ilama maring perkara naha kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu saking. Jadi siapa yang hijrah pada tatanan pada hari ini? Orang yang merubah pola pikir. Orang yang merubah pola tindakan, pola sikap yang negatif kepada pola sikap yang positif. Siapa yang hijrah? Mereka yang suka di rumah kemudian pergi ke pesantren. Itu namanya juga hijrah. Ya. Jadi kalian mondok itu hijrah. Ya. Karena apa? Kebajikan yang ada di rumah dengan di pondok masih banyak di pondok. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalian kemarin di pondok jamaah aktif, rawatib aktif, duha aktif, tahajud aktif, ya, witir aktif, baca Quran masih aktif. Ketika di rumah, ya, ketika di rumah, ya muhasabah saja. Ya, masihkah jamaah yang dulu itu aktif daripada di pondok? Masihkah tahajud yang setiap malam itu dikerjakan masih dikerjakan? Ya, makanya. Kalau pada hari ini tidak ada satupun lembaga pendidikan yang bisa disandari untuk menyelamatkan daripada generasi pada hari ini kecuali pesantren. Karena apa? Karena situasinya memungkinkan, ya, sesuatunya memungkinkan, homogen. Satu keadaan, kemudian semuanya bersama-sama, ya, semuanya bersama-sama. Maka sekali lagi anakku semuanya yang saat ini berada di rumahnya masing-masing, kalian yang berada di rumah manfaatkan momentum homestay Tenggriya mawon, ya, di rumah saja seperti ini. Walaupun berada di rumah, nuansa kejiwaan adalah nuansa sebagaimana di pesantren. Ya, nuansa kejiwaannya sebagai nuansa di pesantren. Jadi jangan lepas, jangan lepas. Ya, apalagi Ramadan seperti ini kondisinya. Jadi kalau kita lepas begitu saja, kita kehilangan mutiara yang tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada satupun bulan yang sangat-sangat yang luar biasa kecuali bulan Ramadan. Gitu. Wong sumtus shaim saja sudah tasbihun. Ya, sumtus shaim saja sudah tasbihun. Menenge wong poso itu padha karo wong ganjarane wong maca tasbih. Pertanyaannya, kalau orang diam dengan membaca tasbih baik mana? Ya baik baca tasbih. Ya, baik baca tasbih. Itu hanya bandingan saja. Jadi ketika orang itu diam saja itu dicatat sebagaimana pahalanya orang bertasbih, apalagi orang yang membaca tasbih. Itu kemuliaan daripada Ramadan. Jadi sekali lagi hadis yang ke-26 ini menjelaskan tentang indikator atau ciri daripada orang Islam yang sempurna imannya. Apa orang sempurna imannya itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang Islam yang sempurna imannya itu adalah orang Islam yang orang Islam yang lain itu selamat daripada kejelekan lisan dan kejelekan daripada tangannya. Dan
Orang yang hijrah itu apa pada tataran kita pada hari ini yang tidak ikut hijrahnya Rasul, yaitu pindah, ya, memindahkan perhatian, memindahkan perilaku, memindahkan cita-cita dari yang dalam tanda kutip kepada yang jelas, dalam hal yang negatif kepada yang positif. Nah, ketika kita ini sudah bisa mengupdate diri kita, menata diri kita setiap saat, setiap waktu, kita harus selalu hijrah, selalu menghijrahkan diri kita, selalu memindahkan daripada perilaku, karakter, daripada perasaan, dari hal-hal yang dalam tanda kutip negatif kepada positif. Itu makna daripada sebuah kata-kata daripada hijrah, kata-kata pindah. Jadi makanya ada satu hadis yang luar biasa, orang yang hidup pada zaman yang akhir, ya, dengan nuansa ibadah yang tidak bisa kondusif karena memang situasinya yang seperti itu, maka orang yang bisa melaksanakan ibadah atau mengerjakan kegiatan-kegiatan keagamaan secara maksimal, di mana situasi masyarakat itu tidak kondusif, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu anakku semuanya, pada kesempatan ini pertemuan kita nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini jadi ilmu yang barokah, manfaat, dan sekali lagi bikin orang tua bahagia, bikin orang tua senang. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, hafalkan 101 hadis ini, walaupun pendek, tapi hadis itu hadis waqi'iyah, jadi dihafalkan mudah, dan ini hadis yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mumpung kita masih di rumah, kita bisa menghafalkan hadis yang jumlahnya banyak. Kita itu hafal 40 hadis saja, 40 hadis, kemudian bisa kita amalkan, bisa kita baca, kita hafalkan, kita amalkan. Kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan keadaan alim, ya, dalam kondisi alim. Nah, ini manfaatkan, mumpung kalian berada di rumahnya masing-masing. Jadi justru kita ambil hikmah daripada virus ini untuk kebajikan bersama-sama. Ya, tentunya kita ribet karena situasi yang tidak kondusif, tapi kita ambil hikmahnya. Jadi mengambil hikmah daripada virus corona ini, diambil daripada segi manfaatnya saja. Kita banyak di rumah, kita memanfaatkan potensi daripada diri kita bulan Ramadan dengan memperbanyak daripada baca Quran, memperbanyak daripada belajar keagamaan, memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira demikian anakku semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.